Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zalfa Zahira Putri. Di sini saya akan memaparkan tentang prinsip kerja lemari es atau yang disebut juga sebagai kulkas. Tujuannya, mengerjakan tugas ini saya ingin memenuhi tugas fisika saya. Terima kasih. Bagaimana alat pendingin ini bisa bekerja? Siapa yang bayangkan hidup tanpa lemari es? Dari menyimpan makanan agar tidak basi sampai membuat es krim yang segar. Lemari es sudah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Tapi, tahukah kamu bagaimana perangkat kecil ini membuat dan mempertahankan suhu dingin di dalamnya? Padahal di luarnya udara bisa sangat panas. Rahasianya terletak pada proses yang sederhana, tapi cerdas, yang disebut siklus kompresi uap. Mari kita bedah satu persatu. Sebelum kita membedah satu persatu tentang pengerjaannya, mari kita cari tahu terlebih dahulu tentang sejarahnya. Jadi, nama kulkas berasal dari bahasa Belanda, yaitu koelkast. Koel di Belanda berarti dingin, kast di Belanda berarti lemari atau kotak. Jadi, koelkast secara harfiah berarti lemari dingin. Ketika kata ini masuk ke Indonesia selama masa penjajahan Belanda, ia mengalami adaptasi bunyi agar lebih mudah diucapkan oleh orang Indonesia, sehingga menjadi kulkas. Singkatnya, nama kulkas adalah hasil pelafalan kata Belanda koelkast yang disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Sejarah kulkas secara ringkas. Yang pertama, masa kuno. Dari mulai 3000 sebelum Masehi sampai awal abad 17, manusia menggunakan tempat sejuk alami, yaitu gua dan sungai, untuk menyimpan es atau salju dari musim dingin di bangunan khusus, hanya untuk di kalangan atas. Yang kedua, awal abad 17 sampai 18, para ilmuwan, yaitu Bacon, Bacon, Cullen, melakukan percobaan pendinginan di laboratorium, menemukan bahwa garam dan es menurunkan suhu dan penurunan tekanan menyebabkan pembekuan sampai pembekuan tapi belum praktis. Yang ketiga, pada abad 19, pada tahun 1834, Jacob Perkins membuat mesin pendingin pertama dengan siklus kompresi uap, yaitu atau prinsip modern, tapi besar dan mahal. Pada tahun 1842, John Gory membuat mesin pendingin untuk rumah sakit dan penyimpanan ikan, tapi gagal diproduksi. Pada tahun 1873, Carl von Linde mengembangkan mesin pendingin efisiensi dan memproduksi kulkas pertama untuk rumah tangga. Harganya sangat mahal. Yang keempat, awal abad 20. Pada tahun 1913, Kelvinator meluncurkan kulkas otomatis yang tidak perlu menggantikan es. Pada tahun 1927, General Electric membuat kulkas pertama dengan pintu lebih efisiensi. Pada tahun 1930-an, kulkas menjadi perangkat rumah tangga standar di Amerika dan Eropa. Dan yang terakhir, modern, 1950-an sampai sekarang. Pada tahun 1950-an, kulkas dengan freezer terpisah muncul. Pada tahun 1970-an sampai sekarang ditingkatkan efisiensi listrik, pendinginan berbahaya atau CFC diganti dengan yang ramah lingkungan. Semisal R600A seperti itu. Lanjut cara pengerjaan kulkas. Yang pertama, inti prinsip. Ada panas hanya dipindahkan, tapi tidak hilang. Sebelum masuk ke detail, penting untuk tahu tidak ada cara untuk menghilangkan panas secara langsung. Sesuai hukum konservasi energi, energi termasuk panas hanya bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau diubah bentuk. Lemari es bekerja dengan cara memindahkan panas dari dalam
dari dalam keluar sehingga bagian dalam jadi dingin. Yang kedua, komponen utama lemari es. Untuk menjalankan proses pemindahan panas, lemari es memiliki 4 bagian utama yang bekerja bersama. Yang pertama, kompresor, bagian jantung lemari es yang berbentuk pompa kecil digerakkan motor listrik. Fungsinya menekankan uap pendinginan sehingga volumenya mengecil, tekanan dan suhunya melonjak. Analoginya seperti menekan balon kecil, udaranya jadi padat dan permukaan balonnya jadi hangat. Yang kedua, kondensor. Pipa logam berliku-liku di belakang atau di bawah lemari es dilapisi pelapuk logam dan dibantu kipas. Fungsinya melepaskan panas uap pendingin ke udara luar. Kenapa belakang lemari panas? Karena ini adalah tempat panas dilepaskan. Yang ketiga, pembatas aliran atau capillary tubing. Pipa sangat tipis yang menurunkan tekanan cairan pendingin secara tiba-tiba. Saat tekanan turun, suhunya juga jatuh drastis. Analoginya seperti membuka keran air sedikit, air keluar dengan tekanan rendah dan jadi lebih dingin. Yang keempat, evaporator, yaitu pipa logam berliku-liku di dalam lemari, biasanya atas kulkas atau di freezer. Dilapisi pelapuk untuk menambah permukaan menyerap panas. Fungsinya menyerap panas dari udara di dalam lemari. Analoginya seperti menyemprotkan semprotan pendingin, uapnya menyerap panas di sekitarnya. Jadi udaranya jadi dingin. Yang terakhir, termostat, perangkat mengendali suhu. Saat suhu dalam mencapai yang diinginkan, ia matikan kompresor. Saat suhu naik, ia nyalakan lagi. Oke, yang ketiga, proses kerja siklus kompresi uap. Langkah demi langkah. Misalkan, pendingin yang digunakan adalah R600A yang ramah lingkungan dengan titik didih min 1,7 derajat Celcius. Yang pertama, tahap kompresi. Evaporator mengirim uap pendingin dingin dari bertekanan rendah yaitu min 15 derajat Celcius sampai 0,5 bar ke kompresor. Kompresor menekannya sehingga volumenya mengecil, tekanan jadi 6 sampai 8 bar dan suhunya melonjak menjadi 50 sampai 60 derajat Celcius, lebih panas dari udara luar. Yang kedua, tahap kondensasi. Uap panas ini mengalir ke kondensor. Kipas meniup udara dingin melewati pelapuk sehingga panas dari uap pindah ke udara luar. Akibatnya, uap menjadi cairan pendingin yang masih hangat, yaitu 30 sampai 35 derajat Celcius, tetap bertekanan tinggi. 3. Tahap penyusutan. Cairan hangat ini melewati pembatasan aliran membuat tekanannya turun kembali ke 0,5 bar. Saat itu, sebagian cairan langsung jadi uap dan suhunya jatuh menjadi min 20 hingga min 15 derajat Celcius yang sangat dingin. Yang terakhir, tahap evaporasi. Campuran cairan uap dingin ini mengalir ke evaporator. Karena suhunya jauh lebih rendah dari udara dalam lemari, misal 5 derajat Celcius di kulkas, sebanding dengan min 18 derajat Celcius di freezer. Panas dari udara dalam pindah ke pendingin, udara dalam jadi dingin, dan sisa cairan pendingin jadi uap lagi. Uap ini kemudian kembali ke kompresor dan siklus berulang-ulang. Seperti itu. Begitulah cara lemari es bekerja. Dengan siklus kompresi uap yang terus berputar, memindahkan panas
Dari dalam keluar, proses yang terlihat sederhana ini sebenarnya memanfaatkan hukum fisika loh yang fundamental atau sederhana untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tanpa komponen-komponen yang saling mendukung dan proses yang teratur, lemari es tidak akan bisa menjaga makanan kita segar dan memberikan kesegaran yang kita butuhkan. Sangat menakjubkan, bukan? Saya, Salva Zahira Putri, pamit undur diri. Terima kasih.